Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Rehan Safero dari Universitas Dianuswantoro Semarang dengan NIM A11 2020 12407. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dalam mata kuliah Pengolahan Citra Digital atau PCD, yaitu melakukan perbandingan 12 model klasifikasi. Nah, di sini sudah saya buat program codingnya. Nah, untuk eksperimen perbandingan modelnya, saya menggunakan metode variasi algoritma klasifikasi KNN, SVM, dan naive Bayes dengan ekstraksi fitur GLCM dan tekstur berdasarkan histogram. Nah, untuk data yang saya gunakan ini terdapat dua data train atau data latih yang terdiri dari total 60 data, yaitu 60 data itu 30 data citra buah apel dan 30 data citra buah pisang. Di sini akan saya tunjukkan. Nah, ini untuk klasifikasi buah GLCM. Untuk data trainnya seperti ini. Ini untuk B1 buah 1 yaitu buah apel, dan untuk B2 buah 2 yaitu buah pisang. Nah, untuk data tesnya ini total ada 20 data, 10 data citra buah apel dan 10 data citra buah pisang. Nah, ini akan saya tunjukkan data uji di sini. 10 data buah apel dan 10 data buah pisang. Nah, data-data tersebut diambil secara random atau acak dari Google Image dan juga kamera nih. Nah, ini juga ada gambar yang diambil dari kamera. Lalu untuk metode alur programnya ini nanti program setelah di-run, program akan melakukan konfigurasi metode klasifikasi. Nah, untuk konfigurasi metode klasifikasi ini berarti seperti metode klasifikasi apa yang akan kita gunakan, apakah akan menggunakan KNN, SVM, atau naive Bayes. Lalu untuk ekstraksi fitur apa yang akan kita gunakan, apakah akan menggunakan GLCM atau tekstur berdasarkan histogram. Nah, setelah konfigurasi, program akan membaca data train dan mendapatkan data ciri fiturnya. Setelah itu, program akan menguji data tes menggunakan data ciri fitur tadi, lalu outputnya akan dikeluarkan. Nah, outputnya ini nanti akan ada label, akurasi, dan fiturnya. Nah, sebelum kita lompat ke codingannya, kita alangkah baiknya paham dulu mengenai deskripsi dasar dari ekstraksi fitur dan algoritma klasifikasi yang akan kita bahas. Nah, ini sudah saya buat papernya ini untuk laporan akhirnya. Ini ada penjelasannya. Metode GLCM atau Gray Level Co-occurrence Matrix adalah salah satu cara ekstraksi fitur tekstur static order kedua. GLCM adalah tabulasi mengenai frekuensi atau seberapa sering kombinasi nilai kecerahan piksel yang berbeda posisinya dalam suatu citra dengan tingkat keabuan atau gray level pada jarak D sama dengan 0 dan arah 0 derajat. Nah, untuk GLCM ini citranya wajib di convert ke keabuan ya, ke gray to scale atau ya ke grayscale. Lalu untuk algoritma klasifikasi KNN atau K-nearest neighbor adalah sebuah metode klasifikasi yang tangguh terhadap data training yang noisy dan efektif apabila datanya besar. Nah, artinya ini data yang dimaksud ini data latihnya ya. Berarti semakin besar data latihnya maka semakin efektif juga algoritma KNN ini. Nah, algoritma KNN memiliki konsistensi yang kuat dan ketika jumlah data mendekati tak hingga, algoritma ini menjamin error rate yang tidak lebih dari 2 kali Bayes error rate. Nah, semakin besar data latihnya, semakin efektif juga algoritma KNN ini. Nah, selanjutnya klasifikasi SVM. Klasifikasi SVM adalah atau support vector machine adalah salah satu teknik klasifikasi data dengan proses pelatihan supervised learning. Salah satu ciri dari metode klasifikasi SVM adalah menemukan hyperplane terbaik sehingga diperoleh ukuran margin yang maksimal. Nah, untuk SVM ini didasarkan dengan hyperplane-nya ya.
Lalu untuk naive Bayes adalah sebuah algoritma sederhana dengan mengandalkan probabilitas dan peluang. Nah, ini naive Bayes ini mudah diimplementasikan sebab classifier ini memiliki keuntungan yaitu hanya membutuhkan sejumlah kecil data latihnya. Nah, tidak seperti KNN yang membutuhkan data latih yang besar ya. Ini data latihnya sedikit saja sudah efektif. Nah, kita langsung pindah ke MATLAB-nya. Nah, untuk metode pertama yang akan kita gunakan ini yaitu metode dengan ekstraksi fitur GLCM. Nah, untuk pendataannya di sini saya menggunakan Excel ya sebagai alat bantu. Untuk metode pertama kita menggunakan ekstraksi fitur GLCM. Lalu untuk codingannya akan saya jelaskan. Ini untuk CD ini itu untuk mengakses directory file. Nah, directory filenya ini saya masukkan path sini. Kita cek. Nah, di sini directory filenya. Lalu datasetku ini adalah data latihnya. Nah, data latihnya ini saya beri nama B1, buah 1 yaitu buah apel, dan B2, buah 2 yaitu buah pisang. Lalu ini untuk fungsi GLCM-nya, memanggil fungsi GLCM dengan parameter fitur underscore mat dan kelas sama dengan GLCM datasetku. Ini yang dimasukkan datanya datasetku. Nah, kita pindah ke GLCM. Nah, ini untuk fungsi GLCM-nya. Ini menghitung panjang datasetku-nya, data train-nya. Lalu ini mengambil berapa banyak jumlah data folder pada data latih atau trainnya ini. N sama dengan 1 sampai jumlah kelas. Nah, jumlah kelas yang ini. Lalu CD-nya ini seperti yang tadi sebelumnya, data citranya menggunakan ini ya, .jpg, jumlah data sama dengan panjangnya data citra. Lalu dilakukan perulangan 1 sampai data citra, jumlah data citra, jumlah banyaknya itu. Ini nama filenya didefinisikan, lalu citra dikonvert ke grayscale, RGB to gray. Lalu ini untuk proses GLCM-nya. Ini gray co-matrix ini untuk membuat matriksnya. Nah, ini gray coprop ini untuk mengambil fiturnya. Nah, fitur yang akan kita gunakan untuk GLCM ini terdapat 4 fitur, yaitu ini kontras, correlation, energi, dan homogeneity. Lalu membuat kelas untuk menentukan termasuk kelas yang mana. Nah, ini. Ayo kita balik ke program mainnya. Setelah itu kita menentukan model klasifikasi KNN-nya. Nah, untuk ini terdapat 3 klasifikasi ya, ada KNN. Kita nanti akan coba juga menggunakan SVM dan kita akan juga coba menggunakan naive Bayes. Lalu di bawah ini adalah pengujian menggunakan data uji. Nah, di sini juga menggunakan fungsi. Ini memanggil fungsi test group ya dengan parameter uji target klasifikasi dan hasil. Kita pindah ke fungsi test group. Nah, di sini untuk akses directory file data ujinya yaitu di sini ya, data uji B1 dan B2. Ini untuk jumlah datanya, lalu akan dilakukan ini kita ganti, ini salah, data uji. Mengambil berapa banyak jumlah data di folder data uji atau data tes. Ini kurang lebih sama. CD untuk file ekstensinya menggunakan JPG, lalu jumlah data sama dengan panjang data citra. Ini dikonvert ke grayscale, lalu ini gecko matrix itu untuk membuat matriks, gecko curve untuk mengambil fiturnya. Fiturnya juga sama, terdapat 4, kontras, correlation, energi, dan homogeneity. Nah, ini untuk melakukan prediksinya. Target dengan parameter I tambah jumlah data dikali N-1 sama dengan N. Nah, klasifikasinya jika datanya sama dengan target maka benar. Nah, jika yang lain maka salah. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba run ini menggunakan klasifikasi KNN ya. Tambahkan ini KNN. Untuk pengolahan citranya tadi dikonvert ke grayscale.
Nah, kita coba run. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah keluar ya. Didapatkan akurasi trainnya 100%, sudah jelas ya. Oh ya, ini untuk akurasinya saya menggunakan confusion metric ya. Ini conversion matrixnya dengan akurasi train, conversion matrixnya dibagi dengan nilainya sendiri, dan untuk akurasi TRS-nya yang diagonal, confusion matrix yang diagonal, yaitu yang data yang diprediksi dengan benar dibagi dengan total confusion matrixnya, didapatkan akurasi trainnya 100%, dan untuk akurasi tesnya 95%. Nah, untuk keterangannya di sini, program berhasil mendeteksi, mengklasifikasikan 10 citra apel dengan benar ya, namun salah mendeteksikan salah satu citra pisangnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk fiturnya. Nah, ini. Nah, untuk fiturnya ini terdapat 4 fitur, 4 kali 60 total data. Ini yang fitur dari data trainnya ya. Kalau ini fitur dari data ujinya. Lalu untuk pengklasifikasiannya bisa dilihat di sini, bisa lebih jelas. Untuk citra 1 sampai 10 ini adalah citra apel, berhasil diklasifikasikan dengan benar semua. Lalu untuk citra 11 sampai 20 ini adalah citra pisang. Nah, untuk citra ke-19 ini program salah mendefinisikannya ya. Malah didefinisikan ke citra apel. Nah, untuk GLCM seperti itu. Kita tambahkan di sini keterangannya. Dari 20 data uji, program dapat mengklasifikasikan citra, semua citra dengan benar kecuali 1 buah citra pisang tadi kan. Yang salah diklasifikasikan adalah 1 citra pisang. Nah, untuk GLCM seperti itu ya. Sekarang kita coba menggunakan klasifikasi SVM. Ini kita tutup, berarti kita ganti ke SVM. Kita coba change folder. Nah, di sini didapatkan output akurasi train 100%. Ini kita copy aja. Ini ganti SVM. Akurasi train sama 100 dan akurasi tesnya 85. Nah, bisa dilihat dari confusion matrixnya. Dari 10 citra apel, program salah mengklasifikasikan 1 buah citra ya. Dan dari 10 citra pisang, program salah mengklasifikasikan 2 citra pisang. Berarti ini bisa dilihat dari program salah mengklasifikasikan 1 citra apel dan 2 citra pisang. Ini bisa dilihat juga yang salah di mana. Citra keempat salah, lalu citra ke-17 dan ke-19 juga salah. Nah, sekarang kita coba yang menggunakan klasifikasi naive Bayes. Kita lihat, taran. Kita tunggu sebentar. Nah, didapatkan akurasi tes 100% dan akurasi trainnya 100% dan akurasi tesnya 90%. Kita copy aja di sini. Ganti nomor 2. Nomor 3. Ini grayscale sama, ini diganti naive Bayes. Ini GLCM. Akurasi trainnya 100 dan akurasi tesnya 90%. Nah, di sini dari confusion matrixnya bisa dilihat dari 10 citra apel, program salah mengklasifikasikan 1 citra, dan dari 10 citra pisang, program salah mengklasifikasikan 1 citra. Sini bisa dilihat yang salah itu citra keempat dan citra ke-19. Nah,
Dari keterangannya kita ganti dari 20 data uji program salah menggunakan satu citra output dan satu citra pesan. Nah, ini sudah 3 model atau metode ya. Nah, untuk metode selanjutnya kita akan menggunakan, kita pindah dulu ke tekstur. Nah, kita akan menggunakan ekstraksi fitur rata atau rata-rata. Ini bisa kita copy. Ini masih kosong, ini juga masih kosong, masih kosong. Ini ekstraksi fiturnya kita ganti rata. Algoritma klasifikasi yang akan kita gunakan untuk pertama itu kita akan menggunakan KNN ya. Kita urutkan saja KNN. Lalu untuk pengolahan citranya di sini saya tambahkan di mana nih? Nah, ini image processingnya saya tambahkan kontras plus 3 ya, berarti ini kontras plus 3. Nah, untuk ini codingnya agak sedikit berbeda dengan GLCM yang tadi, yang sebelumnya, metode sebelumnya, tapi memiliki konsep program yang sama. Nah, ini untuk folder data train, letak lokasinya juga di sini kurang lebih sama. Ini saya coba bukakan. Nah, ini folder data train sama, ada 30 item, di sini juga ada 30 data. Nah, ini untuk akses directory folder data trainnya. Di sini IMDS itu untuk mengambil data citranya. Ini untuk file extensionnya saya menggunakan .jpg sama seperti sebelumnya, dan ini dilakukan perulangan dari I sama dengan 1 sampai panjang dari jumlah data latihnya tadi. Lalu membaca citra, lalu citra tersebut diproses. Di sini saya tambahkan kontras 3. Lalu untuk ekstraksi fiturnya ini saya menggunakan ekstraksi fitur yang dibuat secara manual ya, menggunakan fungsi mean, dibuat sendiri dengan cara image-nya didouble dulu agar bisa dihitung, lalu kita gunakan rata-rata mean. Lalu fiturnya dipanggil, masukkan fiturnya ke fitur train, dan labelnya ini saya menggunakan imds.label. Ini artinya saya menggunakan labelnya nama dari foldernya ini. Kalau folder buah 1 ya B1, kalau folder buah B2 ya B2. Nah, untuk pemodelan machine learningnya ini, untuk metode yang keempat ini kita menggunakan KNN. Nanti bisa kita coba yang lain. Untuk prediksinya ini seperti ini, label predict sama dengan predict, lalu dimasukkan modelnya dan fiturnya ini. Lalu untuk evaluasinya ini akurasi train, yaitu label tes predict dibagi dengan dirinya sendiri dikali 100 ya, hasilnya sudah jelas 100. Untuk data tesnya juga sama, ini akses directory-nya ini juga sama, .jpg, membaca data citra, image processing kontras ditambahkan 3. Lalu ini ekstraksi fiturnya juga sama. Nah, untuk fitur tesnya ini dimasukkan dari sini. Label tesnya juga menggunakan IMDS label. Label tes predict juga sama dengan yang atas, cuma yang diganti adalah fitur tesnya saja. Akurasinya dengan ini, dengan akurasi tes, parameternya sum, label tes sama dengan label predict dibagi panjangnya label tes predict dikali 100. Nah, kita coba run. Nah, dengan menggunakan ini didapatkan akurasi train 100% dan akurasi tes 80%. Kita masukkan 100%, ininya 80%. Nah, di sini juga bisa dilihat label bukan yang ini. Nah, yang ini. Di sini klasifikasinya bisa dilihat bagian mana yang salah. Nah, dari citra 1 sampai 10 ini apel ini dapat diklasifikasikan dengan benar, namun di citra ke-11 sampai 20 ini program salah mengklasifikasikan citra di citra ke-12 dan di citra ke-17. Citra salah mengklasifikasikan di citra 12
16, 18, dan 19. Nah, salah 4, berarti benar ya 80%. Berarti program salah mengklasifikasikan 4 citra pisang. Selanjutnya kita coba menggunakan model klasifikasi yang lain. Ini berarti KNN sudah kita tutup, kita menggunakan SVM. Kita coba. Kita run, didapatkan akurasi tesnya 90%. Sini bisa kita lihat program salah mengklasifikasikan citra di citra keempat dan ke-19. Ini bisa diganti, ini 90%. Dan di sini dari data uji program salah mengklasifikasikan, ini berarti sama yang ini ya. Ini di copy dulu berarti. Ini yang tadi ya. Ini masih 80%, kita buat lagi. Ini 4. Klasifikasikan satu citra apel dan satu citra pisang. Seperti itu. Ini akurasinya 90%. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan algoritma klasifikasi naive Bayes. Kita coba. Didapatkan akurasi train 100% dan akurasi tesnya 85%. Nah, ini tadi kurang diganti ya, ini pakai SVM. Kita kopikan lagi. Ini kita ganti pakai naive Bayes. Nah, extraksi fiturnya rata betul, untuk akurasi tesnya 85. Sini bisa dilihat yang salah di mana. Salah di citra keempat, citra kelima, dan citra ke-19. Berarti data dari 20 data uji program salah mengklasifikasikan 2 citra apel dan 1 citra pisang. Ini sudah 6 metode ya, 6 model klasifikasi. Selanjutnya kita lanjut. Kita selanjutnya akan menggunakan ekstraksi fitur standar deviasi. Nah, ini. Untuk ini codingnya sama persis yang dengan yang sebelumnya, yang rata. Yang diganti hanyalah ekstraksi fiturnya aja, yaitu di bagian sini. Di sini saya menggunakan stdf dengan fungsi standar deviasi. Kalau yang sebelumnya kan menggunakan mean, ini menggunakan std dengan image null lalu all. Di bawahnya juga sama. Ini ya, sama persis. Yang diganti cuma beda ekstraksi fiturnya saja. Untuk pertama kita coba pakai yang KNN. Kita coba run. Nah, sini didapatkan akurasi train 100% dan akurasi tes 80%. Kita kopikan. Ini 7 gunakan KNN, ini standar deviasi. Akurasi train 100, akurasi tesnya 80, dan kita bisa cek di sini salahnya di bagian mana. Nah, di sini salah mengklasifikasikan di citra kedua, lalu citra ke-7, citra ke-17. Oh, ini citra kedua 7, 10 sama 17 ya. Berarti dari program salah mengklasifikasikan 3 citra apel dan 1 citra pisang. Nah, begini. Selanjutnya kita coba menggunakan ini klasifikasi SVM. Kita coba run lagi. Kita dapatkan akurasi trainnya 100 dan akurasi tesnya 90%. Bisa kita copy di sini. Kita
SVM, standar deviasi, akurasi trainnya 100 dan ininya 90. Dan untuk keterangannya bisa kita cek. Program salah mengklasifikasikan citra di citra ke-7, citra ke-10, ya citra ke-7 dan citra ke-10. Berarti yang salah diklasifikasikan adalah citra apelnya saja. Salah mengklasifikasikan dua citra apel. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita coba menggunakan naive Bayes. Putaran lagi. Nah, sama ya, 90%. Akurasi train 100, akurasi tes 90%. Kita copy. Naive Bayes. Dan untuk keterangannya bisa kita lihat salah mengklasifikasikan di citra ke-7 dan citra ke-10 ya, sama berarti. Selanjutnya ini sudah 9 metode. Selanjutnya kita coba gabungkan dua fitur tadi. Kalau tadi kan fiturnya cuma yang rata sama deviasi kan cuma satu doang ini. Nah, ini cuma satu ya. Ini untuk fitur standar deviasi. Untuk trainnya, ini untuk tesnya. Dan sekarang kita coba gabungkan dengan rata dan standar deviasi. Berarti dua fitur ya. Ini sama codingannya, yang diganti cuma untuk bagian fiturnya saja. Ini ditambahkan rata dan standar deviasi. Untuk tesnya juga sama, ditambahkan rata dan deviasi. Dan yang pertama kita lakukan, kita menggunakan metode klasifikasi KNN ya, urut seperti biasa. Kita run, dapatkan. Nah, ini kita dapatkan akurasi train 100 dan akurasi tes 90%. Kita copy aja. Kita ganti untuk ekstraksi fiturnya, kita pakai rata dan standar deviasi. Ininya 90% dan untuk keterangannya bisa kita lihat. Nah, program salah mengklasifikasikan pada citra ke-1 dan citra ke-19. Berarti program salah mengklasifikasikan satu citra apel dan satu citra pisang. Selanjutnya kita coba menggunakan SVM. Didapatkan akurasi 95%, lebih tinggi ya. Ini berarti kita ini 10. Ini kita copy. 11. Ini ganti SVM. Rata-rata deviasi benar, dan ini untuk akurasi trainnya 100, akurasi tesnya 95%. Sini bisa kita cek. Nah, di sini program salah mengklasifikasikan citra di citra ke-19. Berarti hanya citra pisangnya saja yang salah diklasifikasikan. Jadi kita hapus. Nah, gini. Lanjutnya kita coba fiturnya. Nah, ini untuk fiturnya dua ya. Untuk fitur rata dan standar deviasi. Ya, kita coba untuk yang naive Bayes. Bentar ini. Nah, ini sama nih 95%. Train 100% dan tesnya 95%. Kita copy saja. 12 naive Bayes. Lalu ini 95% benar, dan ini untuk keterangannya kita cek salah mengklasifikasikan di citra ke-19 juga. Nah, berarti ini sama. Ini sudah 12 metode ya. Nah, selanjutnya gimana kalau kita tambahkan menggunakan tekstur histogram ini? Kita cek, kita pindah ke codingan tekstur histogram. Nah,
Ini kalau untuk khusus tekstur histogram ini saya coba run langsung ya. Karena kenapa saya coba run langsung? Karena untuk waktu tunggunya setelah program di run ini agak lama, yaitu sekitar 2 sampai 3 menitan. Nah, kenapa lama? Karena untuk tekstur histogram ini menggunakan 6 fitur ya. Total ada 6 fitur. Di sini bisa kita cek. Bentar, masih loading. Nah, untuk codingannya ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Yang diganti hanyalah untuk tekstur, untuk fungsi ininya saja. Fungsi fiturnya. Di sini saya menggunakan fungsi start texture yang diambil dari ebook karya Abdul Qadir ya. Di sini karena lama loadingnya, kita tunggu sejenak. Kita bisa pindah ke halaman Excelnya, kita rapikan dulu. Nah, untuk yang model ke-13 ini kurang lebih sama ya. 13 gunakan. Nah, untuk ini, untuk model selanjutnya ini menggunakan pengolahan citra kontras plus 3 juga sama kayak ini, juga klasifikasinya juga sama, dan untuk ekstraksi fiturnya menggunakan tekstur histogram. Ininya masih kosong. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ini untuk fungsi tekstur berdasarkan histogram ini saya mengambil dari buku karya Abdul Qadir ya, yang sudah saya bilang tadi. Di sini ada hitung frekuensi aras gabungan. Di sini juga ada hitung probabilitas, ada hitung MU, standar deviasi ini seperti yang tadi. Lalu ada hitung skewness, hitung energi, entropi, dan smoothness. Nah, totalnya di sini ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, nanti jika kita misal ketiknya start.all, nah akan muncul fiturnya ini. Fitur startnya. Di sini didapatkan akurasi trainnya 100 dan akurasi tesnya 95%. Bisa tambahkan 100, sini 95%. Nah, bisa kita cek salahnya di bagian mana. Nah, ini salah di citra ke-19 lagi. Ini berarti sama, salah mengklasifikasikan satu citra pisang. Selanjutnya kita coba menggunakan klasifikasi SVM. Nah, ini coba dilihat ya, untuk fiturnya di ini ada 6 fitur. Ini untuk fitur trainnya ada total 60 kali 6, dan untuk fitur tesnya ada 20 kali 6 ini fiturnya. Sekarang kita coba run. Nah, ini saya cek durasinya sudah seberapa. Masih 34. Ini sambil kita tunggu. Untuk metode ke-14 ini kita menggunakan klasifikasi SVM. Nah, tekstur histogram ininya masih belum, ini juga masih belum. Nah, untuk yang ke-14, nah untuk yang ke-15 menggunakan naive bias, ini masih belum. Nah, begini, kita masih menunggu. Ini lama karena fiturnya ya dihitung banyak ya, dan datanya juga banyak sekali. Ini karena lama, ini akan coba saya pause dulu. Ini akan coba saya pause. Nanti kalau sudah selesai
akan saya lanjutkan lagi agar videonya tidak terlalu panjang ya. Nah, di sini sudah muncul outputnya menggunakan metode klasifikasi SVM, didapatkan akurasi train 100 dan akurasi tes 95%. Sini kita masukkan 100% dan sini juga 95%. Kita cek di sini salah di bagian mana. Nah, salah di bagian citra ke-19 lagi. Ini berarti sama. Nah, sekarang kita coba menggunakan, nah ini untuk fiturnya sama ya seperti yang sebelumnya. Nah, sekarang kita coba menggunakan naive Bayes. Kita coba run lagi. Nah, ini loading lagi, ini saya pause lagi aja karena waktu tunggunya lama, nanti jadi kepanjangan videonya. Nah, di sini untuk output akurasi trainnya sudah muncul. Kita tunggu sejenak untuk akurasi tesnya biar selesai. Kita bisa rapihkan bagian ini. Nah, sudah muncul ya. Akurasi tesnya sama 95%. Bisa kita cek di bagian tes prediknya. Salahnya lagi-lagi di citra ke-19. Nah, kenapa ini kok salah di citra ke-19 dulu? Nah, kita coba cek untuk data latih dan data ujinya. Nah, di sini di citra ke-19 itu berarti citra untuk buah pisang ya. Nah, untuk yang salah ini kemungkinan ada di sini nih. Nah, kenapa di sini? Nah, karena untuk data latihnya ini kebanyakan menggunakan background putih polos. Ini saya contohkan, saya perlihatkan. Nah, kebanyakan menggunakan putih polos ya, menggunakan putih polos. Jadi untuk jika diberikan data uji dengan background seperti ini, dengan potretan kamera ini terdapat background yang tidak putih polos ini, program mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan. Jadi makanya salah. Nah, untuk itu ini juga sama, tekstur histogram ininya juga sama ya. Nah, dari 15 metode ini dapat disimpulkan untuk bagian ekstraksi fitur bisa dilihat ini. Untuk rata ekstraksi akurasinya 80, 90, 85. Standar deviasi 80, 90, 90. Nah, jika digabungkan standar deviasi dan rata, akurasinya naik 90, 95, 95. Nah, jika digabungkan lagi menggunakan tekstur histogram, kan ini ada 6 tekstur ini. Kedua tekstur ini terdapat di dalam tekstur histogram. Ini jadi untuk tekstur histogram ini lebih lengkap, terdapat 6 fitur ciri fiturnya. Akurasinya malah lebih tinggi, 95% semua. Nah, jadi dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstraksi fitur dengan ciri fitur yang lebih lengkap atau lebih banyak itu cenderung memiliki rata-rata akurasi yang lebih tinggi dibandingkan ekstraksi fitur dengan ciri fitur yang kurang lengkap atau lebih sedikit. Seperti itu ya. Di sini bisa saya praktekkan ya. Di sini akan saya praktekkan untuk pembuktiannya menggunakan ekstraksi fitur GLCM di metode pertama tadi. Kita balik ke klasifikasi buah GLCM. Nah, kita buka. Nah, untuk yang tadi kan GLCM di metode 1 sampai 3 kan kita menggunakan 4 fitur ya. Fitur kontras, correlation, energi, dan homogeneity. Nah, bagaimana jika kita ambil satu fitur saja, satu ciri fitur saja? Misal kita ambil kontras saja. Apakah outputnya akan sama? Apakah akurasinya juga akan sama? Atau menurun atau bahkan naik? Nah, kita coba. Untuk menggantinya kita tinggal hapus di bagian yang lain ini. Ini bagian ini kita hapus. Hanya menyisakan kontras. Di bagian ini juga kita tutup. Fitur yang lainnya hanya menyisakan kontras. Di bagian test groupnya juga kita tutup. Sini hanya menyisakan kontras. Kita coba.
Coba run ya. Kita tunggu sejenak. Nah, didapatkan akurasi trainnya 100%. Ini selalu 100% ya, dan untuk akurasi tesnya kita dapatkan 75%. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini untuk hanya bisa kita lihat di fitur dan ujinya hanya satu, yaitu kontras 1x60 dan 1x20. Ini bisa kita tambahkan pendataannya di sini. Saya kasih spasi ya, agar lebih mudah dibedakan. Ini grayscale, menggunakan naive Bayes. Untuk naive Bayes itu berarti kita pindah di bagian bawahnya saja ini. Kita ke 18 ya. Ini 15. Ini 17. Ini menggunakan KNN, ini menggunakan FSPM, dan ini menggunakan naive Bayes. Lalu ini gunakan fitur kontras saja. Ini juga sama, kontras. Lalu untuk ini kan yang tadi yang dicoba ini menggunakan klasifikasi naive Bayes, didapatkan akurasi train 100% dan akurasi tes 75%. Nah, bisa kita lihat klasifikasinya. Nah, di sini salah mengklasifikasikan di citra 1, 4, 7, 8. Dan untuk citra pisangnya salah mengklasifikasikannya hanya di citra 19. Ini berarti untuk salahnya, nah, 4 salah di citra apel dan 1 di citra pisang. Jadi program dapat ini berarti ini program salah mengklasifikasikan 4 citra apel dan 1 citra pisang. Nah, ini kita tutup. Ini kita hapus saja karena belum kita lakukan tesnya. Lanjutnya kita coba menggunakan SVM. Kita coba run change folder. Nah, untuk PSVM didapatkan malah lebih rendah, 55%. Bisa kita lihat salahnya. Nah, dari 10 citra apel hanya 2 yang diklasifikasikan benar, 8-nya salah, dan dari 10 citra pisang hanya 9 diklasifikasikan dengan benar dan 1 salah diklasifikasikan. Nah, bisa kita SVM, kita 100% ini. Lalu ininya akurasi tesnya 55%. Dan untuk data ujinya copy saja. Salah untuk di bagian apelnya itu 8 citra apel dan 1 citra pisang. Ini bisa kita lihat klasifikasinya. Untuk citra apel yang benar diklasifikasikan hanya citra kedua dan citra ke-9. Yang lainnya salah. Bagaimana kita coba menggunakan fitur KNN, fitur klasifikasi KNN ya. Coba run. Kita tunggu sejenak. 70 lebih rendah. Ini untuk ininya sama. Ini 70%. Dan untuk ininya keterangannya 3 salah diklasifikasikan di citra apel dan 3 salah diklasifikasikan di citra pisang. Kita copy, ganti 3 dan ini 3. Kita gabungkan aja. Nah, bisa kita lihat klasifikasinya. Nah, untuk apel salah diklasifikasikan di citra ke-1, ke-4, dan ke-9. Untuk citra pisang salah diklasifikasikan di citra 11, 18, dan 19. Nah,
Itu jika hanya menggunakan ciri fitur kontras saja. Nah, bagaimana kita tambahkan satu fitur lagi? Berarti memakai dua ciri fitur ya. Caranya gampang. Berarti kita di sini hanya menambahkan, misal kita ambil korelasi ya. Correlation. Nah, sini. Misalnya kita copy aja di sini. Lalu ininya kita buka bagian correlation. Sininya kita juga buka di bagian correlation. Kita coba run lagi. Kita tunggu sejenak. Nah, didapatkan hasil yang lebih tinggi ya daripada menggunakan satu ciri fitur. Di sini bisa kita tambahkan. Untuk yang ke-19 menggunakan KNN ini dengan kontras dan correlation, didapatkan akurasi trainnya 100 dan akurasi tesnya 90%. Bisa kita coba lihat bagian sininya klasifikasinya. Satu salah diklasifikasikan di citra apel dan satu salah diklasifikasikan di citra pisang. Ini salah di citra ke-7 dan salah di citra ke-19. Ini salah mengklasifikasikan satu citra apel dan satu citra pisang. Nah, sekarang kita coba yang menggunakan klasifikasi SVM. Kita tutup, kita buka yang SVM. Oh iya, ini untuk yang klasifikasi KNN, SVM, dan naive Bayes ini saya menggunakan fungsi yang sudah disediakan oleh MATLAB ya. Nah, fungsinya itu ini fit CKNN. Jika kita coba browsing di sini fit CKNN. Nah, kita bisa coba klik ini. Nah, sudah muncul di sini ada penjelasannya mengenai fitur klasifikasi KNN yang sudah disediakan oleh MATLAB nih. Teman-teman bisa cari di sini. Nah, untuk yang lainnya, untuk fitur CSVM dan fitur CNB ini, untuk naive Bayes dan SVM ini juga bisa kita cari di sini. Fit SVM, fit CSVM. Nah, ini fungsi. Nah, di sini juga ada fit CSVM, ada penjelasannya juga. Dan kita coba cek untuk fit CNB. Ini untuk support vector machine dan ini untuk naive Bayes. Nah, ada semua ya. Di sini juga aslinya disediakan lagi beberapa, bisa kita coba cek. Nah, ini ada fit CNB yang tadi naive Bayes, ada fit COX, ada SVM, GAM, naive Bayes, dan ada 9 lainnya. Ada banyak banget yang sudah disediakan oleh MATLAB. Nah, ini kita coba yang SVM ini, kita belum coba run ya, kita coba run dulu. Nah, untuk SVM ini malah didapatkan akurasi tesnya 65%. Kecil ya. Ini berarti kita copy yang bagian sini. Ini diganti 20, ini SVM, kontras dan correlation, ini 65. Bisa kita cek salahnya 10 citra apel salah, 6 salah diklasifikasikan, dan 10 citra pisang 1 salah diklasifikasikan. Artinya salah. Ini 6 citra apel dan 1 citra pisang. Bisa kita lihat, coba cek. Salah di citra ke-1, ke-4, ke-5, ke-7, ke-8, dan ke-10. Nah, untuk citra pisangnya salah di citra ke-19. Sekarang kita coba menggunakan naive Bayes. Kita buka, coba run. Nah, didapatkan akurasi tesnya 75 dan trainnya 100. Kita copy saja.
Ini kontras dan correlation 75 benar, dan ini bisa dicek untuk pengklasifikasiannya. Untuk citra apel semua diklasifikasikan dengan benar, dan untuk citra pisang setengahnya salah diklasifikasikan. Nah, ini salah diklasifikasikan di citra ke-12, 13, 16, 17, dan 19. Salah mengklasifikasikan 5 citra pisang. Ini 21. Nah, ini kan untuk kontras sudah. Untuk kontras dan correlation juga sudah. Nah, dari dua ekstraksi fitur ini saja sudah bisa dilihat. Jika menggunakan satu fitur dan dua fitur, bisa dilihat jika KNN algoritma KNF dengan fitur kontras 70% doang, tapi dengan KNN dengan fitur kontras correlation didapatkan lebih tinggi, yaitu 90%. Ya, untuk SPM dan naive Bayes juga sama, lebih tinggi. Nah, untuk pembuktiannya biar lebih jelas lagi akan saya tambahkan satu lagi ekstraksi fiturnya, yaitu untuk misal kita ambil ekstraksi fitur energi. Untuk 3 ekstraksi fitur kali ini kita tambahkan lagi satu, berarti di sini energi. Oh, yang tadi bisa dicek ya, ini ada kontras correlation, di sini juga bisa ujinya kontras correlation. Nah, di sini kontras correlation energi, kita buka yang bagian energi, yang sini juga kita buka, lalu kita coba run. Apakah hasilnya? Harusnya hasilnya lebih tinggi ya. Nah, bentar, ini kita menggunakan KNN dulu. Change folder. Nah, didapatkan akurasi train 100 dan akurasi tesnya 95%, lebih tinggi. Nah, sekali lagi membuktikan bahwa semakin banyak, semakin lengkap ciri fitur dalam ekstraksi fitur, maka akurasinya juga akan semakin meningkat. Ini berarti correlation energi. Ini tesnya 95%, bisa dilihat salahnya di klasifikasi bagian citra ke-19 lagi, berarti satu citra pisang. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan SVM. Coba run. Nah, 85% untuk SVM. Nah, bertambah lagi. Tadi kan untuk satu ciri fitur SVM 55, dua fitur SVM 65, dan sekarang 3 fitur 85. Ini berarti kita copy. 23 SVM kontras correlation energi, di sini 85. Bisa kita salahnya satu di citra apel dan 2 di citra pisang. Bisa kita cek salahnya di citra berapa? Citra keempat, citra ke-17, dan citra ke-19. Yang terakhir kita coba menggunakan naive Bayes. Itu metode terakhir ya ini. Tunggu sejenak. Nah, didapatkan akurasi 85. Nah, sekali lagi membuktikan untuk naive Bayes ini satu ciri fitur saja, yaitu kontras 75. Naive Bayes dengan 2 fitur ya 75 masih tetap sama, tapi dengan 3 ciri fitur bertambah akurasinya semakin tinggi, yaitu 85. Copy naive Bayes, kontras, correlation, dan energi, ini 85. Salah mengklasifikasikan satu citra apel dan 2 citra pisang. Satu citra apel dan 2 citra pisang. Nah, ini akan saya rapikan terlebih dahulu.
Nah, dari hasil ini bisa ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak ciri fitur, semakin banyak atau semakin lengkap ciri fitur yang terdapat di dalam ekstraksi fitur, maka akurasi yang didapat juga akan semakin tinggi. Nah, sudah dibuktikan ya tadi. Dan untuk tadi kan untuk ekstraksi fiturnya. Nah, sekarang kita ambil untuk bagian algoritma klasifikasinya, mana yang lebih bagus. Sini bisa dilihat KNN lebih tinggi, SVM lebih tinggi, KNN, SVM, nah KNN lagi. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk algoritma yang paling cocok untuk program ini adalah algoritma KNN dengan rata-rata akurasi tesnya yang lebih tinggi daripada yang lain, karena data latihnya bisa dibilang cukup besar, yaitu 60 data. Nah, kalau berdasarkan saya, program dengan metode mana yang lebih bagus, saya akan memilih program dengan klasifikasi KNN dan ekstraksi fitur GLCM. Nah, kenapa saya menyatakan ini program yang paling bagus? Karena untuk metode ini, yang gunakan ini, untuk waktu tunggunya juga tidak terlalu lama. Tadi ya, ketika di run, ini coba saya run lagi. Kita tunggu bentar. Nah, langsung muncul. Hanya beberapa detik saja sudah muncul outputnya. Berarti waktu tunggunya tidak terlalu lama. Nah, sedangkan jika dibandingkan dengan yang menggunakan tekstur histogram, waktu tunggunya yang tadi itu sangat lama, yaitu 2-3 menit. Makanya saya menyimpulkan untuk metodenya paling bagus ini adalah metode KNN dengan ekstraksi fitur grayscale. Nah, yang ini yang paling bagus. Sekiranya cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam bertutur kata saya juga mohon dimaafkan. Dan yang terakhir, terima kasih. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.